Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu buah buku yang ditulis oleh Noam Chomsky, Politik Kuasa Media, yang dalam judul aslinya berjudul Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda, yang terbit pada tahun 1997 oleh Seven Stories Press, New York. Dan kemudian buku yang saya resensi ini adalah cetakan ketiga versi Indonesianya yang terbit pada Januari 2019, yang diterbitkan oleh Pinus Publisher, dan buku ini memiliki 68 halaman saja. Kendati sangat tipis, tetapi di dalam buku ini memiliki gagasan yang sangat besar. Di dalam buku ini kita akan melihat bagaimana propaganda bekerja. Nah, bukan hal baru bahwa kadang kita melihat dan mendengar berita yang tidak seimbang dalam media arus utama. Kita kadang bertanya-tanya, tetapi pertanyaan itu hanya tersimpan di kepala kita sendiri. Lihatlah bagaimana media mengkonstruksi berita sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Dalam kasus terorisme misalnya, seluruh kasus di mana pelakunya beragama Islam, maka headline beritanya adalah sebuah tindakan terorisme. Bandingkan dengan gerakan separatis yang ingin mendirikan negara baru. Kendati menggunakan senjata dan meneror, seluruh berita perihal itu akan disebut sebagai gerakan separatis bersenjata. Beda bukan? That's how propaganda works. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran, serta memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda. Dalam buku Politik Kuasa Media karya Noam Chomsky ini, kita didedahkan bagaimana media menjadi alat propaganda, asal-muasalnya, dan bagaimana ia mampu menjadi alat yang sangat berbahaya dalam kehidupan. Kendati media salah satu pilar demokrasi, tetapi nyatanya media adalah pembunuh demokrasi secara diam-diam. Buku Politik Kuasa Media ditulis dalam 10 bagian dengan halaman yang sedikit seperti yang saya katakan di awal, dimulai dari kuasa media hingga perang teluk, dan bisa dibaca dihabiskan dalam sekali duduk. Tetapi jangan salah, meski tipis, buku ini sangat berisi. Buku ini ditulis dengan judul asli The Spectacular Achievements of Propaganda. Noam Chomsky, penulisnya, adalah seorang profesor linguistik yang getol mengkritisi kebijakan Amerika Serikat. Dia juga seorang simpatisan sosialisme libertarian, yaitu filosofi politik yang memiliki tujuan menciptakan masyarakat tanpa hierarki politik, dan juga seorang pengagum anarko-sindikalisme, yaitu cabang ideologi anarkisme, di mana serikat buruh menjadi kekuatan menuju revolusi sosial untuk menggantikan kapitalisme dan negara dengan tatanan masyarakat baru yang mandiri dan demokrasi. Di awal buku ini, Noam Chomsky menyampaikan keberhasilan propaganda oleh media Amerika Serikat. Mereka mengawalinya dengan membuat sebuah pemahaman baru terhadap demokrasi. Demokrasi yang tadinya dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk mengatur urusan mereka sendiri dengan memiliki alat informasi yang bersifat terbuka dan bebas, kini bermakna publik harus dihalangi dalam mengatur urusan mereka sekaligus mengontrol dengan ketat alat-alat informasinya. Selanjutnya, Noam Chomsky menceritakan bagaimana awal kemunculan propaganda. Pada tahun 1916, Woodrow Wilson berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan cara propaganda yang berhasil mendapatkan simpati masyarakat dengan slogan andalannya, "Perdamaian tanpa penaklukan." Sekilas menarik terdengar, tetapi sungguh buruk hasilnya. Slogan tersebut digaungkan di tengah kecamuk Perang Dunia ke-1, di mana ketika itu masyarakat Amerika adalah masyarakat anti perang. Namun setelah propaganda yang dilancarkan sebuah komisi khusus pemerintah bernama Creel Commission, semua berubah. Populasi Amerika yang membenci perang kemudian berbalik menjadi pemuja perang, menjadi masyarakat yang ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan dunia. Pada bagian ini, Noam Chomsky menekankan bahwa propaganda akan bekerja dengan akurat apabila propaganda tersebut didukung para intelektual dan cendekiawan. Dalam demokrasi Amerika, para pendukungnya adalah para teoritis demokrasi liberal. Salah satunya Walter Lippmann, seorang wartawan senior Amerika yang masuk dalam komisi propaganda. Dia mengemukakan bahwa persetujuan buatan adalah mencapai kepentingan bersama, maka harus ada persetujuan buatan yang diperoleh dengan cara propaganda. Lippmann juga menganggap bahwa demokrasi yang baik akan melahirkan kelas masyarakat. Menurutnya, mereka para intelektual dengan populasinya yang kecil adalah kelas pertama. Dan yang kedua adalah masyarakat umum yang jumlahnya lebih besar, yang disebut dengan kawanan pandir. Lebih lanjut, keduanya memiliki fungsi dalam demokrasi. Sayangnya, para kawanan pandir hanya memiliki tugas sebagai pemirsa.
Siapa populasi kecil itu? Tentu para kalangan bisnis, konglomerat, dan penguasa. Pandangan ini ditumbuhkan oleh banyak kalangan dan dari arah mana saja, baik oleh seorang teolog, bahkan dari dalam rumah-rumah ibadah, sehingga fenomena ini mampu membentuk opini mayoritas masyarakat. Hal yang menarik lainnya dalam buku ini adalah industri humas yang dibuat untuk mengontrol pikiran publik. Krill Commission and Red Scare atau membangkitkan histeria ketakutan terhadap komunisme adalah contoh keberhasilan tersebut. Tanpa sadar, apa yang dilakukan Red Scare ini masih kita rasakan di Indonesia. Ternyata kita adalah korban-korban propaganda yang belum juga sadar. Noam Chomsky menceritakan bahwa pernah terjadi mogok buruh massal besar-besaran di Pennsylvania. Cara mengatasi mogok tersebut tidak dengan cara kekerasan tetapi propaganda. Mereka membuat publik membenci para buruh dengan narasi emosional yang dibuatnya. Ini salah satu contoh dari keberhasilan industri humas untuk mengarahkan pikiran publik. Pada kasus yang lain, pada tahun 1935, kaum buruh pertama kali memenangkan legislatif yang berhasil membuat publik bebas berorganisasi. Gerakan ini disebut dengan Wagner Act. Para konglomerat resah dan menganggap itu sebuah penyimpangan demokrasi. Sebab menurut mereka, esensi demokrasi adalah rekayasa persetujuan. Dan sudah bukan rahasia bahwa persetujuan akan sulit direkayasa bila demokrasi dijalankan sebagaimana mestinya. Maka sekali lagi, industri humas berperan untuk mengalahkan para pembangkang. Kemudian, Noam Chomsky menerangkan perihal rekayasa opini dalam bukunya ini. Bagaimana mereka membuat definisi demokrasinya berjalan sebagaimana definisi mereka. Jika sebagian besar masyarakat berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam politik, maka itu dianggap sebagai krisis demokrasi. Kendati sebenarnya itu adalah kemajuan dari demokrasi. Dari krisis tersebut lahirlah Vietnam Syndrome, yang mana Amerika menanamkan semangat peperangan bagi masyarakatnya. Dari masyarakat yang awalnya berpikir kenapa kita harus membunuh orang, ikut dalam perang dan menjatuhkan bom di Vietnam. Juga bagaimana media berperan dalam memelintir sejarah untuk disukai rakyat. Saat Amerika menghancurkan satu pihak, Amerika berdalih untuk kemanusiaan dan melindungi diri. Misal, apa yang Amerika lakukan terhadap Irak dan Saddam Hussein. Segala kebijakan tentang perang yang dilaksanakan seolah-olah diambil berdasarkan keinginan rakyat yang mendesak. Dengan keadaan itu, maka peperangan seolah tindakan kepahlawanan yang mulia. Namun yang luput dari pemahaman Amerika adalah budaya pemberontakan pasti lahir dari propaganda dan rekayasa-rekayasa kesepakatan yang berlangsung terus-menerus dan berulang-ulang. Akan ada orang yang berpikir dan menemukan fakta bahwa ia tidak sendiri. Ide yang bertemu akan membangkitkan gerakan kolektif yang masif, yang tentu ini akan mengancam demokrasi ala Amerika Serikat. Amerika sesungguhnya negara yang cukup lemah menurut Noam Chomsky. Andai saja ia tak pandai mengontrol rakyatnya, atau dalam hal ini kawanan pandir, dengan kekuasaan medianya. Amerika pandai membuat parade para musuh untuk mengalihkan masalah dalam negerinya sendiri. Masalah kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya harus dialihkan dengan mencari isu yang lebih urgen. Seolah mereka ingin bicara, kita harus bertahan dulu dari serangan para musuh baru menyelesaikan masalah sendiri. Maka mereka selalu mencari musuh. Dulu ada Uni Soviet, setelah runtuh ada Irak, Kuba, Castro, dan begitu terus ke depan, sebab itulah alasannya. Saking kuatnya Amerika dalam mengontrol media, Amerika tidak menghendaki pemberitaan yang memberatkan negaranya. Sebaliknya, akan sangat membelah berita yang menjadikan Amerika sebagai negara demokratis sejati. Contoh pada dua kasus ini. Yang pertama, bekas tahanan Castro yang menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya selama di penjara. Akibatnya dari pemberitaan tersebut, Castro dianggap sebagai diktator yang kejam. Pada kasus yang lain, para anggota HAM El Salvador ditangkap oleh Amerika dan menceritakan penyiksaan berat dari militer Amerika. Dan seperti kita ketahui semua, tidak pernah ada media yang ingin memuat berita tersebut. Tidak pula mereka diundang di PBB untuk bicara persoalan HAM. Lebih nahasnya lagi, mereka akhirnya mati di tangan intelijen Amerika. Inilah yang disebut dengan diskriminasi persepsi. Nah, pada bagian akhir buku ini, Noam Chomsky menutupnya dengan cerita tentang Perang Teluk, di mana Amerika sebetulnya negara yang sangat oportunis. Terbukti dari diperanginya Saddam Hussein, kawanannya sendiri selama bertahun-tahun. Dari sini kita bisa melihat bahwa segala kebijakan Amerika untuk dunia global tak pernah didasarkan atas nama kemanusiaan, tetapi demi kepentingannya sendiri. Dan pada akhirnya, buku ini membawa kita pada pemahaman bahwa tidak selalu yang tampak adalah kebenaran. Lebih kritislah melihat dan membaca informasi. Pandailah untuk selalu menerima kabar yang diperoleh. Mungkin kata-kata ini entah siapa yang bilang, di dunia tidak ada satupun yang bisa dipercaya, bisa kita gunakan untuk menjaga diri sendiri. Lalu, masihkah kita percaya media hari ini?